Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudari Kurnia Esti Wulansari. Ini catatan saya untuk proposal implementasi pembelajaran IPS dalam mengembangkan emotional quotient pada studi D kelas 4 SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring. Nah, catatan saya pertama, ini judulnya itu yang benar apa ya? Implementasi pembelajaran IPS dalam mengembangkan. Berarti apakah yang dimaksud di sini adalah pembelajaran IPS itu digunakan untuk mengembangkan emotional quotient atau seperti apa? Ya, ini kayaknya saya agak rancu ya, dan mungkin agak membingungkan. Kita simak, kita lihat ya. Kalau implementasi, ada masalah apa dengan pengembangan emotional quotient? Apakah pembelajaran IPS selama ini ada masalah? Masalah seperti apa? Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, kalau kita lihat di latar belakang, ini disebutkan perkembangan teknologi dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang sangat cepat. Ini sebenarnya terlalu jauh ya. Langsung saja ke fokus permasalahan, yaitu pembelajaran IPS di sekolah dasar ya. Tidak perlu dari perkembangan teknologi, apalagi pendidikan, itu tidak. Langsung saja pembelajaran IPS itu idealitasnya bagaimana ya, terus prakteknya seperti apa, lalu permasalahannya di mana ya. Itu yang harus dilakukan oleh yang harus dijelaskan. Kemudian tidak perlu sekolah digambarkan, tidak perlu ini. Jadi langsung saja pembelajaran IPS itu seperti apa, faktanya bagaimana ya. Terus relevansinya dengan kecerdasan emosional itu di mana, urgensi kecerdasan emosional di mana, realitasnya seperti apa, itu nanti yang dijelaskan. Ini terlalu jauh ya. Dari paragraf ini, yang paragraf berikutnya itu membahas tentang sekolah, kemudian fungsi sekolah, kemudian paragraf berikutnya pendidik, kemudian di masa pandemi materi pembelajaran dirasa sangat menyulitkan. Nah, ini paragraf ini akan tetapi di saat masa pandemi COVID-19 menjadikan sekolah kurang memaksimalkan dalam pembelajaran, dalam pemberian materi pembelajaran, sehingga ini dirasa sangat menyulitkan peserta didik. Nah, ini semua satu paragraf ini kan ini tidak punya data ya, tidak punya sumber data, sehingga tidak boleh seperti ini. Kalau memang ini ada faktanya, ya harus ada sumber datanya. Kalau ini kan satu paragraf akan tetapi sampai dengan menjadi gambar manusia ya, itu Pak, akhir paragrafnya. Ini kan semua hanya karangan ya, harus ada sumber datanya, misal wawancara atau observasi di sekolah mana gitu, atau mungkin hasil riset siapa ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal beberapa macam, jangan menggunakan kata kita ya, gunakan istilah yang lain, peneliti misal. Beberapa macam kecerdasan, ini apa kaitannya dengan yang di atas ya, apa kaitannya dengan yang di atas, jadi paragraf sebelumnya. Ini. Kalau di atas ini kan dijelaskan tentang kurang memaksimalkan dalam pemberian materi, sehingga ini dirasa sangat menyulitkan peserta didik maupun orang tua dalam mendampingi putra-putrinya. Hal ini memunculkan masalah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Nah, ini kan paragraf ini tidak punya gagasan utama yang jelas dan tidak punya gagasan pendukung yang relevan. Jadi kalau memang yang mau dibahas adalah gagasan utamanya adalah sekolah kurang memaksimalkan pemberian materi sehingga menyulitkan siswa atau orang tua. Nah, kalau memang itu persoalannya, ya kemudian semestinya kalimat-kalimat berikutnya itu yang menguatkan gagasan itu gitu. Bukan kemudian malah muncul ide baru, yaitu memunculkan masalah yang berkaitan kecerdasan emosional. Nah, mestinya diawali dengan problematikanya di kalimat pertama, bukan seperti ini ya. Ini masih problematis. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal, jangan kita ya, seperti yang saya sampaikan di awal, beberapa macam kecerdasan. Ini kan apa kaitannya dengan kecerdasan, tahu-tahu kecerdasan gitu ya. Dan
Mengapa kecerdasan emosional? Langsung saja fokus ke kecerdasan emosional gitu. Banyak masalah menganggap kecerdasan manusia dilihat dari tinggi. Nah, ini tidak perlu ya, langsung to the point saja. Nah, ini berdasar pernyataan dapat disimpulkan kecerdasan IQ saja dirasa belum cukup tanda ini. Ini tidak perlu dibahas seperti ini. Nah, langsung to the point saja. Kemudian para pendidik dapat menulis dalam meningkatkan kepercayaan diri. Sebenarnya justru yang lebih ditekankan itu kecerdasan emosi itu urgensinya apa buat peserta didik dan mengapa harus dipelajari sejak kecil. Ini di paragraf yang footnote nomor 14 sebenarnya sudah disampaikan ya. Ini aja paragraf. Nah, hasil wawancara ini tidak boleh sembarangan begini. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4, peserta didik memiliki berbagai macam emosi. Tolong dipahami benar ya, yang dimaksud kecerdasan emosi itu apa ya, pahami benar definisinya apa, batasannya apa. Lalu yang dimaksud dengan kecerdasan emosi itu indikatornya apa saja. Jadi bukan ini kan peneliti mencoba menjelaskan bahwa berbagai macam emosi. Apakah rasa simpati, apakah macam-macam emosi itu disebut dengan kecerdasan emosi? Ya, ini yang harus dipertanyakan dan tidak ada sumber datanya ini dan diperoleh data ini dari mana? Wawancara, observasi atau apa? Harus ada jelas instrumennya. Lalu dan disebutkan sumber datanya. Pembelajaran merupakan salah satu rumpun mata pelajaran. Oke, sebenarnya langsung saja ke pembelajaran IPS adalah bagaimana. Nah, berdasar observasi di kelas, padahal tidak ada observasi di sini, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh penulis bahwa observasi harus disebutkan observasi di mana, kapan, dalam kegiatan apa, tanggal berapa, jam berapa begitu, ya. Nah, kemudian di sini terdapat salah satu berdasar observasi, tapi tidak ada sumber data observasi kapan. Kebanyakan peserta didik menjawab soal di papan hanya diam dan pasif, dan ketika berada dalam apakah menjawab soal di papan tulis itu diam ya? Dia ini juga salah satu penafsiran yang harus dicermati dan ditinjau ulang, karena orang sudah mengerjakan di depan itu berarti dia sudah bertindak aktif dia itu. Cuman ada sebagian orang yang memiliki kecerdasan ya linguistik yang baik, ada yang memiliki kecerdasan matematis. Jadi hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan. Jadi bukan sekedar IQ, EQ, SQ, tapi kita harus mengenal kecerdasan yang lain. Jangan menutup diri bahwa ada juga kecerdasan yang namanya kecerdasan jamak atau kecerdasan ganda ya, bahwa ada kecerdasan matematis, linguistik, ada kecenderungan orang tidak terlalu banyak bicara namun dia banyak bertindak. Nah, ini tidak bisa diinterpretasikan sebagai tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, instrumennya harus jelas. Nah, jadi permasalahan implementasi pembelajaran dalam mengembangkan emotional quotient itu saya kira harus ditinjau ulang. Atau jika memang maksudnya tentang bagaimana pengembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran IPS, itu justru lebih saya sarankan ya. Jadi judulnya nanti diubah pengembangan atau strategi menumbuhkan kecerdasan emosional ya, bukan mengembangkan. Kalau mengembangkan itu dari yang sudah ada ke yang lebih ada, maka harus ada nanti ukuran yang jelas ya, sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Kalau memang seperti itu berarti nanti bisa dengan PTK atau penelitian tindakan kelas. Namun jika tidak demikian, mau penelitian kualitatif dengan studi kasus ataupun dengan jenis studi yang lain ya, fenomenologi atau yang lain ya, maka nanti tidak maka jangan mengembangkan, tapi judulnya misal contoh strategi ya, langsung saja strategi menumbuhkan kecerdasan emosional ya melalui pembelajaran IPS. Nah, sekarang harus disebutkan juga apakah ada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah,
Kalau sekarang kan tematik, maka mestinya bukan IPS, tapi muatan IPS dalam pembelajaran tematik di kelas berapa, ya, di SD mana. Oke, saya kira itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti saran saya ini diubah dan diperbaiki judulnya dan latar belakang masalahnya. Jadi dimulai dari judulnya, nanti saya sarankan strategi menumbuhkan kecerdasan emosional melalui pemuatan, ya, muatan materi IPS dalam pembelajaran tematik, ya, di SD bla bla bla. Nah, oke, itu aja. Kemudian rumusan masalahnya, kenapa saya harus menyarankan demikian? Karena di rumusan masalahnya penulis kayaknya juga masih bingung. Jadi di sini ada dua masalah. Bagaimana implementasi pembelajaran dalam mengembangkan emotional quotient? Sebenarnya intinya kan bagaimana pengembangan kecerdasan emosional di dalam pembelajaran IPS, ya. Kalau pembelajaran IPS itu tidak ada, yang ada adalah pembelajaran tematik. Kalau muatannya ada, jadi muatan materi IPS dalam pembelajaran tematik itu yang istilah yang lebih tepat. Jadi nanti kalau saran saya ya berdasar latar belakang masalah, maka rumusan masalah pertama itu adalah bagaimana strategi menumbuhkan, ya, kecerdasan emosional melalui pembelajaran muatan materi IPS dalam pembelajaran tematik di SD. Itu yang pertama. Atau kemudian yang kedua bisa digali, yaitu mengenai mengapa atau kenapa, ya. Bicara tentang menggali, ini sebenarnya strategi itu kan tentang how, ya. How itu sebenarnya bisa di apa ya, dengan dieksplorasi dengan cukup yang satu pertanyaan tadi. Namun jika mau dilengkapi juga bisa dengan pertanyaan bagaimana faktor pendukung, ya, dan faktor penghambat dalam menumbuhkan itu tadi. Itu ya, itu sekedar saran, tapi kalau mau dikembangkan lagi, yaitu alasan, ya, sekolah menumbuhkan kecerdasan emosional itu juga boleh, tapi saran saya dua saja, ya. Satu, bagaimana strategi menumbuhkan, kemudian yang kedua, apalagi itu kan sekarang online, ya. Nah, kalau online ya berarti nanti bagaimana, atau blended, ya, antara, jadi perpaduan antara online dan luring dan daring, itu namanya blended. Nah, itu menarik nanti. Jadi strategi menumbuhkan kecerdasan emosional melalui muatan IPS dalam pembelajaran tematik secara daring, atau secara blended di mana. Tuh, ya. Itu pertanyaan cukup dua, bagaimana, terus mengapa, bagaimana, faktor bagaimana, apa saja, ya, faktor pendukung dan penghambat. Dah, dua itu saja. Kenapa saya minta itu diubah? Karena bagaimana umpan balik? Apa? Nah, ya. Jadi urgensinya apa? Peneliti perlu meneliti tentang nomor 2 ini. Nggak jelas ini. Jadi pertanyaannya kan kalau memang ingin meneliti bagaimana, untuk kembali ini, untuk balik Mbak belajar nanti. Jadi urgensinya adalah tentang strateginya itu. Kemudian faktor pendukung dan penghambat itu sudah cukup. Kalau nomor 2 ini, bagaimana umpan balik pas tadi? Buat apa? Dalam konteks apa, Pak? Pertanyaan ini diajukan. Nah, nanti peneliti tolong di latar belakang masalah langsung to the point tentang urgensi dari kecerdasan emosi bagi anak. Jangan bagi orang tua, tapi bagi anak. Mengapa harus ditumbuhkan sejak sekolah dasar? Lalu kemudian dijelaskan, atau langsung dari pembelajaran IPS. Dari pembelajaran IPS ada indikasi tentang bisa menumbuhkan materi-materinya, bisa menumbuhkan kecerdasan emosional. Lalu dari sana urgensi kecerdasan emosional itu apa? Penelitian selama ini bagaimana? Ya, penjelasannya bagaimana? Lalu baru dirumuskan. Nah, itu untuk rumusan masalah. Kalau kita lihat dalam landasan teori itu jangan seperti ini, tidak benar, ya. Kajian pustaka itu jangan membedah kata per kata dari judul, bukan, ya.
Landasan teori itu adalah teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kalau rumusan masalahnya nanti sudah diubah atau kalaupun tetap pakai ini, maka tidak ada teori implementasi, teori pembelajaran. Ya jangan dipisah-pisah begitu ya. Kalau pembelajaran IPS tidak ada. Di MSD itu tidak ada, yang ada pembelajaran tematik. Muatan materinya ya ada, muatan materi IPS, IPA dan seterusnya. Maka ini harus dipertimbangkan lagi. Nah, maka kalau sesuai saran saya tadi, maka di sini harus dilakukan oleh penulis adalah mengubah ya rumusan masalahnya. Kemudian landasan teorinya juga nanti cukup satu rumusan landasan teorinya. Satu teorinya yang pertama yaitu teori tentang strategi menumbuhkan kecerdasan emosional pada anak. Itu teori satu. Tidak usah disebutkan strategi itu apa, langsung dijelaskan di dalamnya. Ya, di dalamnya itu menjelaskan tentang strategi menumbuhkan, terus kemudian kecerdasan emosional itu apa dan seterusnya. Atau kecerdasan emosional itu bagaimana, proses tahapannya, indikatornya, lalu bagaimana strategi menumbuhkannya. Nah, rumusan masalah yang tadi saya sarankan tadi juga bisa ditambah ya dengan bagaimana kalau mau mengukur tentang kecerdasan emosional anak di sana. Bagaimana kecerdasan emosional anak di SD ini, itu boleh kalau mau tambah, tapi saya tidak menyarankan demikian juga. Boleh, itu hanya saran kalau mau nambah, tapi nanti semakin lama. Oke, nah landasan teori yang pertama strategi menumbuhkan kecerdasan emosional. Ya, kemudian yang kedua itu fokus anak ya, strategi menumbuhkan kecerdasan emosional pada anak. Kemudian yang kedua yaitu muatan materi IPS di sekolah dasar, muatan materi ilmu pengetahuan sosial. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu teori tentang pembelajaran tematik. Kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan kalau nanti menggunakan di sekolah yang diteliti ada menggunakan blended itu perpaduan antara daring dan luring atau online daring saja, ya nanti ditambah dengan teori pembelajaran daring. Nah, itu nanti dari indikator-indikatornya apa saja. Nah, indikator dari strategi itu biasanya nanti ada strategi itu kan taktik perencanaan, maka ada tahapan ya. Jadi ada tahapan strategi itu, ada tahapannya dari apa saja. Tahapannya itu dimulai dari strategi itu kan dimulai dari biasanya ada tahap pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai terakhir. Nah, itu namanya strategi. Nah, strategi menumbuhkan itu seperti apa? Nanti cari di teorinya. Lalu setelah itu nanti teori-teori yang lain tadi tolong juga disebutkan tentang pembelajaran tematik. Itu yang bagaimana? Ya, langkah-langkahnya yang penting. Bentuknya. Ya, kemudian elemennya itu. Kemudian kalau pembelajaran daring itu step-stepnya seperti apa? Tahap-tahapannya seperti apa? Kalau di sini kita lihat pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS saja tidak jelas ini apa yang dimaksud dengan pembelajaran IPS. Kalau menggunakan ini, ya pembelajaran IPS itu apa yang dimaksud pembelajaran IPS? Ya, kalau masih pakai rumusan masalah ini, nanti repot ini, tidak ketemu, ya. Oke, pembelajaran karena tidak ada pembelajaran IPS, tidak sesuai realitas. Kemudian emosional. Nah, jangan dipisah-pisah ketika menjelaskan kecerdasan emosi, karena kecerdasan emosi itu satu istilah. Ya, satu istilah, jangan dipisah-pisah. Ya, kemudian cari dari pakarnya ya. Daniel Goleman ya. Cari nanti kecerdasan emosional itu apa menurut dia. Nanti cek ya. Karena jangan kecerdasan itu apa, ilmu itu jangan ya, menjelaskan itu ya dari pakarnya yang menemukan teori ini. Lalu indikator kecerdasan emosi itu yang penting ya. Kecerdasan majemuk diadaptasi oleh Goleman menjadi beberapa diantaranya. Nah, ini yang penting itu kecerdasan emosi itu indikatornya apa. Kalau di sini kan kecerdasan majemuk diadaptasi oleh Goleman menjadi beberapa jenis.
Ini justru membingungkan pembaca dan ini tidak relevan. Yang harus dicari adalah kecerdasan emosi itu. Nah, ini ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan emosi tinggi ya, mampu motivasi diri. Nah, ini kecerdasan emosi. Nah, karena di sini dituliskan menurut Goldman mengenai ciri-ciri anak, tidak ada istilah kecerdasan emosi yang tinggi ya, tapi dia hanya menyebut kecerdasan emosi. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, ini ada 1, 2, 3 dan harus dicari. Apakah ketika disebut anak itu memiliki kecerdasan emosi itu memiliki salah satu ciri ini sudah bisa dikatakan memiliki kecerdasan emosi, atau ketika seluruh ciri ini muncul dalam diri seseorang baru dikatakan dia memiliki kecerdasan emosi. Nah, itu harus diperjelas. Atau ketika ini kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ada 8 kurang lebih. 8 itu apakah harus semua indikator itu terlihat baru dikatakan memiliki kecerdasan emosi, atau ketika seseorang memiliki satu atau beberapa itu dikatakan sebagai memiliki kecerdasan emosi, atau nanti bisa dibuat ukuran ya cari, boleh saja cari teori yang instrumen yang sudah mengukur, bisa dipakai untuk mengukur, boleh. Pentingnya kecerdasan emosi silahkan, tapi tidak usah itu nanti penjelasannya jadi satu saja. Oke, ini di poin yang kelima, kajian penelitian yang relevan. Itu saran saya di akhir dari semua ini ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari yang telah disajikan tadi, misal ini kesimpulannya yang harus ditegaskan itu apakah penelitian penulis itu berbeda atau sama. Nah, perbedaannya di mana itu yang harus. Jadi belum pernah diteliti itu yang harus ditunjukkan. Kalau cuma sama ya tidak boleh diteliti lagi ya. Lalu kerangka pikir ini menjelaskan tentang peta konsep yang mendasari. Jadi bukan sekedar narasi begini, tapi peta konsep yang mendasari penelitian ini. Konsep-konsep apa saja yang terkait? Ya tentu ada kecerdasan emosi, ada strategi menumbuhkan kecerdasan emosi, ya. Terus kemudian ada pembelajaran tematik, ada muatan materi IPS, ada mungkin nanti pembelajaran blended, karakteristik siswa sekolah dasar, ya karakteristik emosional tentunya. Lalu kemudian jenis penelitian. Nah, metode penelitian, nah ini harus disebutkan. Oke, ini pendekatannya kualitatif, metode kualitatif, tidak ada metode kualitatif ya. Jadi yang ada nanti metode itu ada studi kasus, metode sejarah, fenomenologi, survei, penelitian sejarah, penelitian tindakan kelas, dan seterusnya. Nah, yang mau digunakan oleh peneliti apa? Nah, pilih. Atau metode deskriptif itu juga ada. Kalau kualitatif itu namanya pendekatan. Terus kemudian disebutkan pula di sini semestinya deskriptif. Oke, kalau deskriptif itu sebenarnya kurang tepat ya. Karena deskriptif itu sebenarnya hanya laporan, tidak ada analisis. Jadi saran saya jangan menggunakan deskriptif. Kalau deskriptif sebenarnya kalau laporan KKN itu boleh, itu laporan namanya deskriptif, seperti laporan LPG, SPJ ya, laporan pertanggungjawaban itu namanya deskriptif. Tapi kalau penelitian seperti ini ya deskriptif analitik misal gitu, atau studi kasus ya, harus jelas. Tolong dicermati lagi. Tempat di SD Gunung Pring, Muntilana. Di latar belakang juga perlu disebutkan argumentasi peneliti memilih lokasi ini apa, argumentasi akademiknya apa. Ya, itu tadi di latar belakang masalah belum disebutkan. Nah, lalu setelah ini sebenarnya tempat itu nanti ya. Jadi jenis dan desain penelitian dulu, setelah itu baru data. Ya. Nomor 3 baru tempat dan waktu penelitian. Jadi data. Jadi jangan langsung sumber data, datanya itu apa yang mau diteliti. Data itu berkaitan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya bagaimana strategi menumbuhkan, berarti data yang dicari adalah data tentang strategi menumbuhkan
kecerdasan emosional melalui materi IPS dalam pembelajaran tematik. Berarti di situ penulis sebelumnya harus membaca dulu teori tentang strategi menumbuhkan. Itu komponen dari strategi itu meliputi apa saja atau step by stepnya, ya, urutan dari strategi itu apa saja. Itu yang nanti data yang akan dicari begitu. Kemudian sumber data itu asalnya dari mana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan paket ini Mas. Iya. Mas Adi Prastowo ya. Betul. Mau konfirmasi itu ada kiriman paket dari ekspedisi Pintar kemarin diantar di cancel ya Mas ya? Iya betul Pak. Karena tidak sesuai dengan pesanan. Oh gitu ya. Iya betul. Oke. Ya, makasih Mas. Ya sama-sama. Baik, saya lanjutkan. Nah, lalu sumber data dari data-data tadi, misal tanya bagaimana atau rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi menumbuhkan, ya, menumbuhkan kecerdasan emosional melalui materi IPS dalam pembelajaran tematik. Jika itu data yang dicari itu, maka sumber datanya dari mana? Ya kan ketahuan bahwa ketika kita ingin mencari data tentang itu, otomatis kita harus ketemu dengan guru yang menumbuhkan, yang mengajarkan itu, ya. Bagaimana guru menumbuhkan membelajarkan muatan materi IPS dalam pembelajaran tematik. Ya, maka pertama tentu sumber datanya guru. Kemudian untuk mengkonfirmasi data informasi guru maka butuh juga yaitu siswa. Siapa lagi? Kepala sekolah. Siapa lagi? Wakil kepala sekolah. Kalau guru di kelas itu kalau ada guru utama, kemudian ada guru pendamping, ya itu harus dicari semua. Ya, saya kira itu yang harus diperhatikan. Itu sumber data. Kalau itu kaitan, ada juga sumber data kan manusia, ada juga dokumen, misal apa RPP, ya, kemudian apa sekolahnya itu di mana, ya, dan seterusnya. Oke, kemudian nanti barulah setelah dijelaskan data dan sumber data, barulah ditentukan tempat dan waktu penelitian. Maka tempat dan waktu penelitian ini tanggal nomor 3. Ya. Kemudian subjek penelitian. Nah, subjek penelitian siapa yang akan diteliti ditentukan dengan cara bagaimana, ya. Oke, kepala itu yang pertama justru gurunya, kepala sekolah itu nomor sekian, ya. Nah, nomor sekian, guru peserta didik baru kepala sekolah. Kemudian harus ditentukan, ya, kelasnya, ya. To the point saja, kalau kelas 4 guru kelas 4 itu. Kemudian teknik pengumpulan data, sesuaikan dengan teknik pengumpulan datanya. Apakah langsung observasi? Ya, padahal untuk menggali informasi itu peneliti mungkin tanya RPP-nya. Apakah kalau nggak tahu RPP-nya bisa mengobservasi dengan tepat terkait dengan pembelajarannya? Peneliti tentu tidak akan tahu step by step yang direncanakan guru itu seperti apa. Jadi apa yang direncanakan dengan apa yang dipraktikkan tentu peneliti tidak akan tahu sebelum peneliti mendapatkan yang namanya RPP. Maka peneliti tentu harus sebelum mendapatkan RPP, maka peneliti otomatis harus bertanya, harus wawancara dulu. Berarti urutannya perlu diperbaiki. Ya, teknik pengumpulan datanya diurutkan. Misal wawancara dulu kalau lihat proses yang sebenarnya. Setelah wawancara, otomatis guru baru ngasih dokumen RPP. Setelah ngasih dokumen RPP, barulah guru ngasih bahan ajar. Kemudian barulah setelah itu peneliti bisa melakukan observasi. Nah, tahapan itu jadi urutan teknik pengumpulan data itu disesuaikan dengan realnya nanti akan seperti apa. Lalu yang lebih penting adalah kisi-kisinya. Nah, di sini tidak ada kisi-kisinya. Kisi-kisi dicantumkan nanti, kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi, atau kisi-kisi dokumentasi. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan data yang akan dicari melalui masing-masing teknik ini. Kemudian apa yang mau dicari? Nah, pertanyaan saya, apa gunanya visi misi di sini kok dicantumkan mengenai visi misi? Pertanyaan saya, buat apa peneliti mencari visi misi? Relevansinya apa? Kalau ada relevansinya boleh, kalau nggak ada relevansinya jangan disebutkan, ya, jangan dicantumkan. Kemudian teknik pengecekan keabsahan data. Jadi nanti yang di atas harus dicantumkan sekaligus instrumennya. Lalu teknik pengecekan keabsahan data.
Metode yang digunakan kesan data ini ada teknik triangulasi ya. Oke, triangulasi diartikan sebagai bla bla. Nah, triangulasi teknik berarti menggunakan teknik peneliti menggunakan data yang oke, keliru ini ya. Jadi teknik triangulasi teknik itu peneliti mengumpulkan data yang sama dengan teknik yang berbeda-beda. Ya, itu yang disebut triangulasi teknik. Ini penjelasannya keliru. Lalu kemudian ada triangulasi sumber, yaitu mengujikan dengan mendapatkan data dari sumber berbeda dengan teknik yang sama. Oke, contohnya bagaimana itu nanti ini teknik analisis data. Oke, ini namanya teknik analisis data interaktif ya. Namanya teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles and Joberman. Oke, reduksi data, display data. Oke. Nah, sistematika pembahasan. Nah, ada. Oke, ini catatan saya tadi, tolong nanti ditindaklanjuti. Referensinya nanti juga perlu diperbaiki. Kemudian kita lihat di Oke, saya kira cukup ya. Jadi ketika membuat kisi-kisi tadi saya sudah sempat membaca ya. Sempat membaca kisi-kisi yang dibuat oleh Mbak Kurnia. Jadi yang disebut kisi-kisi itu nanti kolom pertama nanti saya buatlah urutannya, misal nomor kolom 1 itu nomor, kolom kedua variabel, kolom ketiga sub variabel. Kalau mau dikasih literatur silahkan ya, boleh-boleh saja. Tapi harus disebutkan judulnya, karena penulis itu punya banyak buku, kadang-kadang bukan sekedar menulis satu judul buku ya. Itu boleh, kalau mau nulis sumber referensinya atau sumber literaturnya silahkan. Tapi itu tidak dituliskan juga tidak apa-apa kalau sudah paham. Lalu kemudian subvariabel. Lalu dari subvariabel kemudian nanti indikator. Dari indikator kemudian baru ke bukti ya, bukti yang dibutuhkan, bukti yang dicari. Lalu setelah itu baru instrumen ya, instrumen pengumpulan data ya, wawancara, dokumentasi atau observasi. Kemudian nanti disebutkan di sana ya nomor berapa. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah yang namanya variabel itu konsep yang muncul di dalam rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu bertanya tentang bagaimana strategi menumbuhkan kecerdasan emosional anak melalui materi IPS dalam pembelajaran tematik dengan blended learning di kelas 4 SD mana, maka konsep-konsepnya kan sudah jelas. Di situ ada strategi menumbuhkan. Nah, berarti itu satu konsep. Itu namanya satu variabel, strategi menumbuhkan kecerdasan emosional anak. Itu satu variabel. Kemudian pembelajaran tematik itu satu variabel. Kemudian kecerdasan, kemudian pembelajaran muatan materi IPS itu satu variabel. Nah, dan seterusnya. Kemudian strategi menumbuhkan itu subvariabelnya apa? Unsur-unsurnya apa? Ya, elemennya apa? Oh, yang namanya strategi itu pertama, strategi menumbuhkan kecerdasan itu yang pertama yaitu dengan cara misal pengenalan, kemudian yang kedua pendalaman, yang ketiga apa dan seterusnya. Nah, itu namanya subvariabel, baru diketahui setelah membaca teori. Nah, setelah diketemukan subvariabelnya, maka nanti dari masing-masing subvariabel itu dijabarkan menjadi indikator. Misal pengenalan ya. Ini contoh, nanti tolong cari sendiri teorinya. Nah, pengenalan. Nah, indikator pengenalan itu apa? Nah, membuat rumusan indikator sama dengan membuat rumusan indikator ketika menyusun indikator hasil belajar di RPP. Jadi ada ABCD-nya, Audience Behavior Condition Degree. Nah, kalau pengenalan, apa yang dimaksud pengenalan ini? Indikatornya apa? Nah, satu subvariabel bisa dikembangkan menjadi satu atau lebih indikator. Nah, bisa jadi 2, jadi 3 dan seterusnya. Misal pengenalan. Nah, di sini indikatornya itu sesuatu yang bisa dilihat, diukur dan diamati. Contoh ya, pengenalan.
guru memperkenalkan materi yang memuat kecerdasan emosional di dalam materi IPA. Oke, saya kira itu yang harus dipertegas. Nah, kalau sudah tegas, maka kemudian barulah bukti yang dibutuhkan apa? Kalau namanya guru, bukti yang dibutuhkan adanya RPP. Misal tadi kan guru menyajikan materi, guru bla 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 tadi ya. Maka buktinya ya adanya RPP yang menunjukkan guru memiliki materi itu. Adanya bahan ajar yang itu bukti. Baru nanti di sana instrumennya apa. Oke, saya kira itu